Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar aswaja ke N1 khusus untuk kelas 8. Silakan buka bab 4 tentang sumber hukum ajaran Islam. Tapi sebelum itu marilah kita berdoa agar pelajaran yang kita pelajari di hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kemanfaatan untuk kita di dunia dan di akhirat. Berdoa mulai. Selesai. Oke anak-anak, tentang sumber hukum ajaran Islam. Jadi sumber hukum ajaran Islam itu ada 4 ya. Ada 4 yang masyhur dan utama ya. Yang ini sudah berdasarkan kesepakatan ya. Sudah disepakati. Ya. Yang pertama yaitu Al-Qur'an, Al-Hadis, yang ketiga ijma, dan yang keempat adalah qiyas. Ya, untuk sumber hukum yang pertama yaitu Al-Qur'an ya. Pengertian dari Al-Qur'an secara bahasa yaitu menurut bahasa Quran berarti bacaan, yaitu masdar dari kata qara'a, qira'atan Qur'anan, sebagaimana firman Allah, inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya dan membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Sedangkan menurut istilah, pengertian Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril, yang mengandung mukjizat yang disampaikan secara mutawatir dan dipandang beribadah bagi yang membacanya. Ya, ada beberapa karakter. Satu, kalam Allah disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril sebagai mukjizat, disampaikan secara mutawatir dan muta'abbad bitilawatih, artinya mendapatkan pahala bagi pembacanya. Ya, ada 6 karakter. Yang pertama kalam Allah disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, mengandung mukjizat secara mutawatir dan muta'abbad bitilawatih, dianggap ibadah membacanya. Ya anak-anak, sedangkan fungsi Al-Quran ya, Al-Quran secara status kedudukan dalam sumber hukum Islam, dia menempati posisi yang pertama, mempunyai fungsi utama. Fungsi utama Al-Quran yaitu sebagai hidayah atau pedoman hidup, guide of life ya. Jadi kalau pabrik-pabrik buat barang seperti tape, kalkulator, magic, dan lain sebagainya, barang-barang elektronik itu selalu didampingi dengan buku panduan. Nah, begitu juga kita manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini beberapa kali ya diberi buku panduan dengan diberikannya kitab-kitab Allah, kitab-kitab samawi, ada Taurat, Injil, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Al-Quran inilah buku panduan terakhir yang paling sempurna yang diberikan di umat akhir zaman ya, umat yang terakhir yang disampaikan kepada Nabi yang terakhir pula, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, tentunya ketika Al-Quran menjadi pedoman hidup ya, ketika kita mengikuti panduan itu, maka kita akan mendapati kebenaran ya. Kita bisa berjalan sesuai apa kehendak pencipta ya. Tidak akan terjadi trouble atau error ya, karena kesalahan-kesalahan kita ketika kita mengikuti
panduan yang ada itu adalah panduan hidup ya, yang diberikan kepada Allah. Hebatnya lagi ya, ada nabi-nabi atau rasul-rasul yang difungsikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pembimbing kita. Dan ketika rasul itu sudah tidak ada ya, kita diwarisi oleh ulama-ulama yang bisa menjelaskan ya, secara keilmuan nyambung, secara pemikiran nyambung, secara manhaj nyambung sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah pentingnya sanad ya. Kemudian fungsi Al-Quran itu pula sebagai mukjizat ya. Al-Quran adalah bukti kebenaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai kitab mukjizat. Al-Quran menantang setiap orang kapan dan dimanapun terhadap setiap orang yang tidak percaya dan atau meragukan kebenaran Al-Quran. Tantangan Al-Quran ini dikemukakan secara bertahap. Bila orang pun tidak mampu untuk mendatangkan satu surah yang semisal dengan Al-Quran, sampai ditantang satu ayat ya. Dan kita boleh mengajak kepada seluruh makhluk yang ada di bumi ini ya, siapa saja, boleh mengajak siapa saja kecuali Allah untuk membuat satu tandingan ya, satu ayat saja ya. Pertama satu surat tidak sanggup, satu surat tidak sanggup, beberapa ayat sampai hingga satu ayat pun tidak akan sanggup, karena ini kemukjizatan Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita ketahui secara real bahwa Al-Quran ini dihafalkan oleh jutaan orang muslim ya, yang tidak terjadi pada kitab-kitab lain ya, seperti Taurat, Zabur dan sebagainya. Bahkan seorang ulama Kristen pun belum tentu bisa menghafalkan keseluruhan dari kitab mereka ya. Ulamanya belum tentu bisa menghafalkan dari keseluruhan kitab mereka. Jangankan mungkin satu surah ya, satu surah dari Injil ya, kan surah Matius kah atau surah, belum tentu hafal. Jangankan satu surah, mungkin beberapa halaman belum tentu hafal. Nah, sedangkan Al-Quran hingga sekarang telah dihafalkan oleh jutaan orang. Itulah salah satu bentuk kemukjizatan Al-Quran. Ya, sumber hukum yang kedua yaitu hadis. Nah, hadis Nabi Muhammad SAW. Ini kita tidak sedang membahas tentang hadis sunnah, athar, khobar ya, tapi deskripsi hadis sendiri. Hadis itu secara menurut ahli hadis, yakni segala ucapan, perbuatan, dan keadaan Nabi Muhammad SAW, atau segala berita yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, berupa ucapan, ya, qaulan atau fi'lan atau takrir. Peneguhan atau takrir itu peneguhan atau pembenaran, maupun deskripsi sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Antara lain dari sumber hukum kedua ini yaitu al-hadis atau sunnah Rasulullah SAW mempunyai fungsi terhadap Al-Quran ya. Fungsi itu yang salah satunya, nomor satu, menetapkan dan memperkuat hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah ya. Jadi Al-Quran sudah menetapkan hukum itu, kemudian diperkuat lagi ya. Contohnya dalam Al-Quran Allah mengharamkan saksi palsu. Jauhilah perkataan dusta dalam surat Al-Hajj ayat 30. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, sebesar-besarnya dosa yaitu musyrik kepada Allah, menyakiti kedua orang tua, dan berkata atau bersaksi palsu. Jadi hukum yang telah ditetapkan oleh Al-Quran diperkuat lagi oleh hadis Nabi Muhammad SAW. Untuk yang kedua yaitu memberikan perincian ya, menafsir apa yang mujmal atau yang global ya. Karena di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang masih bersifat global, terus ditafsir, diperjelas lagi di hadis. Contohnya ya,
Contohnya seperti perintah mengerjakan sholat, membayar zakat, menunaikan haji. Di dalam Al-Quran tidak dijelaskan jumlah rakaat sholat bagaimana, cara melakukan sholat bagaimana, tidak diperinci, ya. Nisab-nisabnya zakat tidak diperinci, tidak dipaparkan cara-cara melakukan ibadah haji bagaimana. Tetapi semua itu diterangkan sejelas-jelasnya dalam hadis. Gitu. Yang ketiga yaitu hadis sebagai penetapan hukum yang tidak didapati dalam Al-Quran, yaitu seperti, ya, jadi dalam Al-Quran belum ada, ya, dalam Al-Quran belum ada, tapi dijelaskan di dalam hadis. Misalnya larangan berpoligami bagi seorang terhadap wanita dengan bibinya. Jadi ada kamu menikahin anaknya orang, kemudian bibinya kamu nikahin pula, tidak boleh, ya. Seperti sabdanya, tidak boleh seorang mengumpulkan atau memadu seorang wanita dengan ammah atau saudara bapak, dan seorang wanita dengan holal atau saudara ibu, ya, sama-sama bibi, ibaratnya entah bibi atau bude, ya. Contoh lain yaitu Rasulullah melarang menikah dengan seseorang karena sepersusuan atau rodoah, saudara rodoah sesusuan, ya. Allah telah mengharamkannya karena senasab, yaitu senasab karena sepersusuan. Selanjutnya sumber hukum Islam, syariat Islam yang ketiga itu ijma. Pengertian ijma apa? Kesepakatan semua mujtahid dari umat Nabi Muhammad SAW pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW, yaitu ketentuan yang suatu hukum yang tidak bersumber dari Nabi Muhammad, tapi dari umatnya Nabi Muhammad dan setelah Nabi Muhammad wafat, ya, setelah tidak adanya Nabi Muhammad. Contohnya apa? Seperti ijma'nya para sahabat dalam membukukan Al-Quran, ya. Terus ijma' ini dibagi jadi ijma' soreh dan ijma' sukuti. Apa itu ijma' soreh? Yaitu ketika pada suatu masa, ya, terjadi suatu keputusan hukum dan seluruh ulama yang ada pada zaman itu, ya, memberikan pendapat secara jelas, ya, semuanya ada pendapatnya jelas, secara jelas. Sedangkan sukuti yaitu sebagian saja, ya, sebagian saja. Ada yang sepakat, ada yang diam, ya, terhadap ijtihad hukum ulama atau mujtahid lain. Contoh lain dari ijma' yaitu menganggap sah transaksi istisna atau pemesanan. Padahal, ya, jumhurul fuqaha menetapkan dan menganggap pendapat tersebut sah, ya. Jadi ada pesanan barang atau transaksi, kalau di zaman modern ini seperti kita membeli dahulu, ya, kemudian barang baru datang, padahal termasuk menjadi syaratnya transaksi ketika kita itu bisa melihat barang itu secara jelas dan secara nyata, ya. Nah, tapi di sini disepakati bahwa hal tersebut sah dalam jual beli. Selanjutnya sumber hukum yang keempat yaitu qiyas. Pengertian qiyas. Qiyas menurut bahasa artinya adalah ukuran atau analogi. Sedangkan menurut istilah, qiyas artinya menyamakan sesuatu yang belum ada dalilnya secara terperinci dengan sesuatu yang sudah ada dalilnya secara terperinci karena ada persamaan ilat atau sebab. Rukun qiyas. Rukun qiyas ada 4, ya, yang harus dipenuhi pada saat kita melakukan qiyas. Yang pertama ada al-aslu, asal, yaitu sesuatu yang sudah ada nas atau hukumnya di dalam Al-Quran.
atau hadis. Yang kedua, al-far'u, yaitu permasalahan cabang yang belum ada hukumnya, ya. Belum ada nas hukumnya, baik dari Al-Quran atau hadis. Yang ketiga, yaitu hukum asal, yaitu sesuatu yang asal tadi sudah memiliki hukum di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, yang keempat, ya ini sebab, ya, sebab yang menyamakan antara al-aslu dan al-far'u. Contoh kias. Contoh kias yaitu seperti kasus narkotika. Narkotika tidak ditemukan nasnya dalam Al-Quran dan hadis. Jadi narkotika ini termasuk al-far'u, cabang. Dikiaskan dengan apa? Dengan hukumnya khomer, yaitu haram. Nabi Muhammad SAW bersabda tentang khomer ini, kullu muskirin khomrun, setiap yang memabukkan adalah khomer. Nah, jika begitu, khomer adalah haram. Nah, hukum asalnya permasalahan asal. Asalnya apa? Khomer, sedangkan narkotika adalah al-far'u. Dengan demikian, rukun qiyas dalam kasus ini adalah satu, yang menjadi asal adalah khomer, yang menjadi cabang adalah narkotika, hukum asal adalah haram berdasarkan nas Quran dan hadis, yaitu tentang khomer. Yang keempat adalah yang menjadi ilatnya kedua, yaitu sama-sama memabukkan, dan faktor diharamkannya karena mabuk. Demikian contoh qiyas. Dan banyak lagi kias-kias yang lain. Baik, demikianlah sumber-sumber hukum Islam. Perlu diketahui sumber hukum Islam, syariat Islam itu ada 4, Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Silakan dianalisa, dipelajari lagi. Apabila ada yang tidak mengerti, silakan ditanyakan. Untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, marilah kita akhiri dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Ya Allah, sesungguhnya aku titipkan kepadamu apa yang telah engkau ajarkan kepadaku, maka kembalikanlah ia kepadaku di saat aku membutuhkannya. Janganlah engkau buat aku lupa kepadanya, wahai Tuhan pemelihara alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian dari saya, Hazim Asari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.